Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subhanallah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah berikan kesempatan kita semuanya menikmati suasana pagi dalam kondisi kita mampu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dalam rangka untuk salat subuh berjamaah, berdoa, berzikir dan beriktikaf sementara. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah, kita saat ini sudah sampai di pertengahan bulan Syawal. Tadi pesanan Pak Maman bagaimana penguatan melestarikan suasana Ramadan. Jangan sampai Ramadan itu berhenti pada bulan Ramadan. Karena perintah Allah adalah kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Kata mufassir rabbani itu adalah al-ulama alladzina yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibari. Yaitu orang-orang yang berilmu, berakal, menggunakan akalnya dengan baik, mensyukuri Allah, ilmu yang Allah berikan, mengamalkannya, dan juga menginfakkan ilmunya kepada orang lain. Itu adalah perintah Allah dengan mengatakan kunu rabbaniyin. Bukan hanya kunu ramadhaniyin. Bukan dengan perintah jadilah kalian ramadhani, orang yang hanya beribadah intensif di bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau Ramadan giat ibadah, sholatnya giat, baca Qur'annya giat, infaknya giat, zikirnya giat, iktikafnya giat. Selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, semuanya sudah selesai. Itu berarti Ramadhani, bukan Rabbani. Ya. Kalau Ramadhani itu dilestarikan, bagus juga. Artinya suasana Ramadan tetap itu dilestarikan. Jamaah 5 waktunya tetap, qobliyah ba'diyahnya dirawat, qiyamul lailnya tetap. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ramadhana wala fi ghairihi min 11 rakaatan. Rasulullah itu salat qiyamul lailnya sama antara bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan, sama. Umumnya kita kalau pas Ramadan taraweh, entah yang 11, entah 13, entah itu sampai 23, bahkan dulu dalam mazhab Maliki itu adalah sampai 39 rakaat. Ya. Tapi itu kan seringkali hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, blas atau minimal berkurang. Ada yang modelnya kapok, ya, kapok qiyamul lail. Pas Ramadan bebas wes, nggak ke masjid lagi juga nggak qiyamul lail. Ya gimana? Merdeka. Padahal kalau kita konsisten menurut sunnah Rasulullah SAW, semestinya sama, qiyamul lailnya sama. Walaupun mungkin acaranya beda. Kalau pas di bulan Ramadan
qiyamul lailnya, kemudian karena begitu antusiasnya jamaah, sholatnya di masjid. Tapi kalau di luar bulan Ramadan tetap dilaksanakan walaupun di rumah masing-masing. Karena Rasulullah mengatakan afdalu sholatil abdi fi baiti ilal maktubah. Seutama-utama sholat seorang adalah sholat yang dilaksanakan di rumah sendiri, nggak ketok uang, kecuali sholat maktubah, kecuali sholat fardu, karena itulah kewajiban. Karena yang kewajiban itu nggak apa-apa ditampakkan, seperti zakat ditampakkan nggak ada masalah. Tetapi kalau sodakoh itu justru utama ketika orang lain tidak tahu. Karena orang yang diantara dapat perlindungan Allah pada hari nggak ada perlindungannya adalah orang yang sodakoh dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu, saking dia menjaga keikhlasan, jangan sampai kemudian terkotori dengan keinginan untuk dipuji orang. Ya, Masya Allah. Ya, bagaimana semangat Ramadan ini selalu untuk kita rawat. Secara normal, manusia tatkala berusaha pasti punya tujuan. Orang nanem itu tidak mungkin begitu nanem jar-jar, ya, biarin aja, kemudian nggak pernah ada bahasa Jawa, nggak pernah dikunjungi, nggak dirawat, nggak ada. Pasti kalau orang nanem itu tiap hari petani itu mengunjungi tanamannya. Ya, kenapa? Ada harapan bahwa tanaman ini kemudian tumbuh dan berbuah. Ya. Orang dagang itu nggak ada, tiap hari dagang kemudian dia biarin aja. Pasti dia akan selesai dagang malam hari ngitung-ngitung. Bahkan kalau di bank itu kan di toko-toko itu kan ada laporannya. Di toko di Mulyasari itu sering kita belanja. Itu kan semua barang ada catatannya. Operan penjaga itu ada laporannya. Ya. Ini barang ada berapa, yang saya berapa itu ada. Ya. Kenapa? Ingin memastikan bahwa usaha dagangnya itu ada untungnya. Pasti itu. Semua usaha, semua upaya orang pasti akan melakukan evaluasi. Begitu pula kita semuanya sebagai orang yang beriman, yang Allah berikan akal sehat ini, tatkala kita berupaya bermujahadah selama 30 hari di bulan Ramadan, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Ya, yang jelas sebulan. Mau isinya 29 atau isinya 30. Tidak mungkinlah kita berupaya sampai sekian hari kemudian kita biarkan begitu saja tanpa ada pemastian bahwa mujahadah kita, upaya kita itu berbuah manis, berbuah yang bermanfaat, berbuah banyak. Nah, pemastiannya kayak apa? Pemastiannya adalah melalui indikator-indikator ketercapaian tujuan dari puasa bulan Ramadan. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending dari puasa Ramadan adalah mengantarkan kita semua pribadi beriman itu benar-benar memiliki predikat al-muttaqin, predikat orang yang bertakwa. Indikatornya apa? Banyak indikatornya. Di antara indikator orang yang bertakwa, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ciri yang pertama adalah orang yang bertakwa itu memiliki kemampuan untuk mengalahkan rasa iman. Rasa iman apa? Rasa iman untuk berinfak. Fis sarra wad dharra, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ya. Jadi nggak ada ceritanya orang bertakwa itu bakhil.
Orang bertakwa itu cetil, peret, diperes nggak netes. Itu gak ada ceritanya. Itu ciri pertama yang dapat terlihat punya dampak secara sosial. Orang bertakwa itu mereka adalah orang yang gemar berinfak. Kenapa? Karena dia sadar bahwa yang benar-benar dia miliki, yang dia manfaatkan itu adalah harta yang dia infakkan itu. Rasulullah mengingatkan begini, Ibnu Adam, yaqul Ibnu Adam mali. Anak Adam atau manusia itu selalu perhatian berat duitku. Ya, kemana-mana berupaya bagaimana segala hal yang dia lakukan itu punya hasil. Ya. Dan bagaimana dia merawat harta itu, melestarikan harta itu. Kalau punya uang, ya uang itu ditaruh pada tempat yang paling aman pasti. Ya, paling aman. Orang zaman dulu kalau naruh duit, utamanya ibu-ibu kalau naruh duit di mana? Ya. Enggak enak disebutkan. Ya. Yang tahu adalah orang tua saja, kalau orang anak-anak muda enggak tahu. Di tempat yang paling aman pokoknya, ya. Kenapa? Karena ingin mengamankan itu. Ya nggak mungkin dijamah orang, ya. Ingin keamanan, ya. Kalau kita di rumah ditaruh tempat yang paling tersembunyi, yang orang nggak ngira itu di mana. Ya, dulu biasa pakai celengan itu ditaruh di apa tuh? Kalau rumahnya masih rumah gedek, rumah bambunya dibolongi, nanti dimasukkan ke situ, ya. Itu bagian tiang rumah tapi ada dari bambunya dibolongi. Itu yang paling aman. Ya. Itulah sifat manusia. Kalau sekarang ditaruh di bank, ya. Kalau punya deposit kemudian ditaruh di bank juga, khawatir kalau rumahnya kebakaran, dirampok dan sebagainya. Ya. Nah, Rasulullah mengingatkan, innama laka min malika ma akalta fa'afnaita aw labista fa'ablaita aw anfaqta fa'amdaita. Berapapun harta yang kamu miliki yang sebenarnya itu menjadi milikmu yang sebenarnya, yang bisa kamu manfaatkan. Kalau duit banyak nggak termanfaatkan, itu sebenarnya bukan duitmu, bukan hartamu. Yang hartamu adalah apa yang kamu makan kemudian hancur. Kita makan, keluar feses. Energi kita dapatkan, rasa kita kecap. Ya. Menghilangkan rasa lapar, menghilangkan rasa haus. Yang kedua, apa yang kita pakai sampai jebol-jebol, sampai rusak. Fa'afnaita, fa'ablaita. Yang ketiga kata Rasulullah adalah ma'an fakta fa'amdaita. Apa yang kamu infakkan kemudian itu menjadi abadi, menjadi milikmu, yang menyertaimu. Selain itu bukan duitmu. Buat apa punya rumah sampai 10, sampai 11, sing ini tetap siji. Semalam nggak mungkin menempati 11 rumah. Ya. Raja Hasan Al-Bolkiah itu punya Cadillac 450 atau berapa itu. Ya. Itu sehari pakai satu saja enggak, 1 tahun enggak kemput, jalan saja, enggak habis. Kapan menikmatinya? Hanya sebagai koleksi. Ya. Ya, orang-orang punya tanah, punya usaha sekian banyak, tetap yang bisa dimakan sehari makan paling 3 kali. Ya. Itulah yang sebenarnya adalah menjadi harta kita. Ini Rasulullah mengingatkan. Jadi masalahnya bukan masalah status sementara. Ya, status sementara itu milik kita dalam catatan. Tetapi yang abadi, yang sebenarnya akan kembali manfaat kepada kita adalah hanya 3 hal tadi. Yang sementara adalah yang kita makan, yang kita pakai. Yang selamanya adalah apa yang kita infakkan fisabilillah. Bahkan Rasulullah mengingatkan, ayyukum
malu warisi ahabbu ilaihi min mali. Siapa sih di antara kita, di antara kalian ini, di mana harta ahli warisnya itu lebih dia perhatikan daripada hartanya sendiri, yang akan dia makan sendiri, yang akan dia pakai. Siapa seorang yang mikirnya selalu mikir warisan, selalu mikir bagaimana ngasih warisan, selalu memperhatikan apa yang akan diwariskan. Ya, semua orang itu mikirnya apa yang bisa saya miliki, apa yang saya miliki kan. Ya, duit apa yang bisa masuk ke rekening saya, bukan rekening anak saya, bukan rekening cucu saya, tapi yang masuk ke rekening saya. Semua harta adalah yang statusnya menjadi hak milik kita. Pasti. Jawab para sahabat, tidak ada, wahai Rasulullah. Dia semua kita itu paling perhatian kepada harta yang menjadi milik kita. Bukan ahli waris kita. Yang ahli waris itu adalah saudara kita. Ahli waris itu adalah anak kita. Enggak. Apa yang menjadi milik kita. Tapi Rasulullah sungguh mengingatkan sesuatu yang di luar dugaan para sahabat. Kata beliau, fa innama lahu ma qaddam wa ma lumarisi ma akhar. Ingat ya, sebenarnya yang menjadi hartamu itu adalah apa yang kamu infakkan, apa yang kamu korbankan, itulah hartamu yang sebenarnya, yang akan abadi menjadi milikmu, akan menyertaimu. Apa yang tidak kamu infakkan itu adalah berarti harta ahli warismu. Ya, berarti kamu nggak dihitung infak, nggak dihitung zakat, enggak. Itu adalah harta yang terpaksa beralih menjadi milik ahli waris tanpa transaksi, tanpa membuahkan sebuah membuahkan pahala. Karena itu namanya al-milku al-ijbari. Itu kepemilikan yang sifatnya paksaan. Terima nggak terima, itu akan pindah kepemilikan kepada ahli waris. Ridho nggak ridho, akan pindah kepada ahli waris. Nah, Masya Allah. Karena itulah orang yang bertakwa, yang punya orientasi harapan hidup ukhrawi, maka dia sangat perhitungan kepada hartanya. Harta itu dia pastikan itu menjadi benar-benar menjadi miliknya yang abadi. Maka dia tidak heran bahwa dia akan ringan melakukan infak fisabilillah fis-sarra wad-dharra, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Sempit pun tetap. Ya. Kemarin ada nenek-nenek yang lagi viral, tiap hari dia ke bank, setoran berapa? 5 juta. Nenek-nenek pakaian gembel, tiap hari ke bank setor 5 juta, membuat apa? Membuat bagian apa? Kasir deh, apa namanya? Teller ya, bagian tellernya. Penerima itu heran, ini nenek-nenek luar biasa. Tellernya sendiri tuh gajinya nggak sampai segitu. Maksud tiap hari 5 juta. Hah? 5 juta. Bayangkan nenek-nenek itu dia rela makan sedikit, sebagian besar dia setorkan ke bank. Untuk apa? Untuk jadi miliknya. Karena apa yang dia setorkan ke bank, dia rasa ini adalah pengabadian. Dia rasa ini adalah sesuatu yang bisa akan dia nikmati nanti. Ya, padahal sudah nenek-nenek ini. Walaupun disinyalir nenek ini adalah seorang pengemis, tapi hasilnya luar biasa. Kalah sama Pak Kepala Sekolah. Masa ada kepala sekolah tiap hari 5 juta? Ya. Ini nenek tiap hari 5 juta. Dan dia tahan untuk sabar, nggak makan banyak-banyak untuk disetorkan ke bank. Nah, karena itu dia merasa bahwa ini adalah merupakan kumpulan harta yang nanti akan dia bisa nikmati. Nah ini bagaimana kita sebagai orang beriman yang meyakini bahwa pengabadian itu adalah ketika itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa orang yang beriman dan berilmu kalah semangat dengan nenek-nenek dalam mengabadikan dan menabung hartanya di bank?
Allah menegaskan ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang di sisimu statusnya masih di dunia ini, belum kamu ubah statusnya untuk kamu pindahkan di sisi Allah, itu pasti akan lenyap. Tetapi kalau kamu sudah ubah statusnya itu menjadi sesuatu yang di sisi Allah, wa ma indallahi baqin, maka itu akan abadi. Ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan Allah itu yurabbi a'mal ibad. Allah itu memelihara amalnya seorang hamba. Tadinya amalnya sedikit, tapi itu dipupuk-pupuk, dipelihara oleh Allah sehingga amal itu menjadi menggunung, sehingga yang amal jadi kaget loh. Nanti di akhirat kaget dia. Rumongsoku amalku gak sama ini akai, kok tiba-tiba banyak. Ternyata itu bagian dari tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, Masya Allah. Maka lagi-lagi nggak ada ciri orang bertakwa itu bakhil, metitil, pelit, nggak ada. Karena dia punya orientasi pengabadian, pelipat gandaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata nabinya itu lebih dia yakini daripada kata-kata apa? Kata-kata motivator investasi. Ya. Karena investasi si Allah, matul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathil habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, satu biji itu akan menumbuhkan satu tumbuhan yang punya 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 biji. Berarti ada 700 kali lipat. 700 kali lipat itu kalau di persentase berapa? 700 tambah kali nolnya 2, berarti 70.000%. Mana ada orang investasi dapatnya 70.000%? Orang sekarang aja ada yang menjanjikan per bulan 5% itu udah berduyun-duyun orang. Jual tanah, jual mobil untuk diinvestasikan. Ben ongkang-ongkang bisa menikmati, dapat hasil. Bahkan orang nggak jelas saja orang mau investasi. Tahun 2000 berapa itu? Di Jawa Timur kita, di Lumajang, Dimas Kanjeng taat pribadi, ya, yang katanya bisa menggandakan uang. Oh, berapa banyak orang yang sowan ke sana wantri, ya, mau setor duit biar digandakan. Terbukti, tertangkap, ternyata ngibul, akhirnya divonis 21 tahun. Barusan aja Anda di Majalengka, Banjarnegara, siapa? Mbah Slamet, ya, banyak orang percaya dia mampu menggandakan uang. Mbah Slamet bingung ditagih, Mbah, mana duitnya Mbah? Katanya menggandakan, ya. Bingung ditagih, akhirnya apa? Yang nagih dikasih potas, ya, dikasih potas. Akhirnya katanya semua orang yang dibunuh mati dalam kondisi tenang tanpa kejet-kejet karena dikasih minuman potas sampai 16 orang. Loh, gitu loh dipercaya. Ini dipercaya, Mbah Slamet dipercaya. Yang janji Allah nggak ditoleh. Masya Allah, itulah manusia. Orang yang bertakwa nggak mungkinlah seperti itu, ya. Orang bertakwa adalah yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, masih ada berapa waktu? Gitu. Wal kadziminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Orang yang bertakwa itu nggak mungkin ngamuan, ya. Oh, kopian, baju kokoan, ngamuan, ya. Walaupun udeng-udengnya setinggi apapun, baju seputih apapun, ngamuan itu bukan tanda orang bertakwa. Karena takwa itu tandanya adalah al-kazimina al-ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Orang yang bertakwa itu orang yang kuat, dan kuatnya orang yang
di sisi Allah itu ditandai dengan kemampuan dia untuk mengendalikan diri dalam kondisi marah. Maka Rasul mengingatkan, laisa syadidu bisur'ati walakin asyadida man yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat itu bukan orang menang gulat, bukan Habib Nurmagomedov yang menang UFC. Ya, walaupun dia kuat, ya bagus juga. Aku juga seneng karena lawannya orang-orang nggak beriman. Ya. Siapa? Islam Makachev. Ya. Tapi yang kuat sebenarnya bukan seperti itu. Orang yang kuat adalah, kata Rasulullah, orang yang mampu menahan diri tatkala dia marah, digoda, dibully, entah temannya, entah tetangganya, entah istrinya, entah anaknya. Kan semua orang itu pasti suatu saat bikin jengkel kita kan. Mana ada orang itu dalam kondisi dia benar-benar menghadirkan sesuatu yang kita senang. Mesti aja ada. Istri kadang-kadang bikin kita jengkel. Suami kadang buat istri jengkel. Nggak mungkin selamanya istri itu bikin kita senang, nggak mungkin. Nggak mungkin juga suami itu selamanya bikin senang. Ada saja yang bikin jengkel, masih ada. Tapi orang yang bertakwa nggak begitu jengkel, ngamuk, nggak. Ya. Nggak ada. Tetangga juga begitu. Nggak mungkin juga tangga itu selamanya dia berbuat sesuatu yang membuat kita senang. Ada saja juga kejadian entah sengaja atau nggak sengaja bikin kita jengkel. Tetangga dekat maupun tetangga jauh, keluarga juga begitu, ya, saudara juga begitu, sama saja. Tapi orang beriman, orang yang bertakwa itu punya kendali diri yang begitu baik. Nah, jamaah rahimahullah, orang yang bertakwa walaupun bukan orang yang nggak pernah marah, bukan nggak pernah jengkel, dia adalah orang yang normal, tapi mampu untuk menjual kejengkelannya, menjual kemarahannya kepada Allah. Dan yang bisa menerima, mau membeli kejengkelan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau marah, tak dol ya. Jengkelku tak dol kepada Allah, wis gak apa-apa wis. Kira-kira pas jengkel itu ada orang jengkel kemudian seingat Allah, ya. Tapi orang bertakwa ingat kepada Allah, ya. Ini justru kesempatan besar itu kita jual rasa jengkel itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para hukam, ahli, orang-orang bijak, ulama bijak mengatakan al-ghadabu aduwul aqli fal ghadabu kadhibil syati. Amarah, rasa marah, jengkel itu adalah merupakan musuh dari akal sehat. Orang kalau marah itu akalnya berkurang. Orang kalau marah itu bagikan rasa marah itu bandingannya dengan akal, pengaruhnya kepada akal bagikan pengaruh serigala terhadap kambing. Serigala kalau ketemu kambing itu damai, guyon-guyon atau menerkam. Dia akan menerekamnya. Ya. Begitu pula marah. Marah itu begitu hadir, dia akan menerekam kewarasan akal kita. Kok bisa? Iya. Buktinya kalau orang marah apa yang dikatakan? Dia menghadapi orang, entah itu adalah apa saudaranya, entah itu adalah temannya atau sama-sama pengendara. Apa yang dikatakan? Anjing lu. Barusan ngomong anjing, ganti lagi babi lu. Kok bisa? Orangnya sama kok, barusan anjing jadi babi. Terus ganti nih. Apalagi nanti? Monyet lu ganti lagi. Kan nggak waras itu namanya. Maksud dalam saat orang itu ganti ya, dari babi jadi anjing, jadi monyet, nggak waras. Piring sama semuanya untuk makan tiba-tiba dilempar, nggak waras. Sepatu mestinya untuk kaki tiba-tiba dilempar ke kepala, ya itu nggak waras. Itulah kondisi orang yang marah. Bisa demikian. Terakhir sabda Rasulullah SAW,
Suatu saat ada orang yang datang kepada Nabi. Ketika mau datang kepada Nabi, Nabi mengatakan kepada Aisyah, akan datang orang yang paling buruk di kaumnya. Nabi bilang, silakan bukain. Ketika datang betulan orang itu menghadap Nabi, Nabi ngomongnya alon-alon, ya, ngomongnya lembut. Aisyah heran, wahai Rasulullah, engkau bilang ini orang, kata orang yang buruk. Ketika datang, kenapa engkau kemudian berkata lembut kepada dia? Kok aneh? Maka Nabi mengatakan, inna syarran nasi manzilatan yaumil qiyamah man wada'un nas ittiqa'an min fuhsyi. Wahai Aisyah, orang yang terburuk nanti di hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang dibiarin orang lain, biarin ngomong apa saja, bertindak apa saja, orang lain nggak wani ngaru-ngarui, ya, nggak berani mengingatkan, nggak berani menasihati. Kenapa? Karena dia khawatir akan dampak buruk dari yang bersangkutan. Dia punya prinsip pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. We nganu sak pisan tak kabruk ping 5. Nah, sehingga kemudian orang nggak berani, sekedar mengingatkan aja nggak berani. Jangan merasa orang seperti ini adalah orang yang hebat. Jangan merasa orang ini orang kuat, orang terhormat. Enggak. Ini justru tanda orang itu sedang dalam kondisi mengkhawatirkan menjadi orang yang terjelek posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak tersentuh seperti ini membahayakan. Maka kita evaluasi diri. Nah, kalau kita masih ada orang yang lain yang mengingatkan kita, tandanya kita masih orang normal. Kalau sudah orang lain nggak ada yang berani ingatkan, nggak normal. Bahaya ini malah. Bahaya ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab subhanallah. Itulah diantara tanda dan indikator orang bertakwa. Semoga kita semuanya adalah Allah berikan rezeki benar-benar orang yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda yang demikian kita terangkan, walaupun belum selesai, insyaallah kita akan nanti. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.